Puji Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku yang besar anugerah-Mu. Haleluya. Berikan
bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah pentingnya ibadah. Sebenarnya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ibadah, sebab kita diciptakan untuk beribadah. Amin. Amin. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel di Mesir? Berapa tahun mereka di Mesir? 45. Kenapa mereka harus dibawa keluar dari Mesir? Supaya mereka bisa beribadah kepada Allahnya. Sebab di Mesir mereka tidak bisa beribadah. Saudara bisa bayangkan harga yang mahal yang harus dibayar supaya umatnya bisa beribadah kepada Allah. Haleluya. Amin. Itu artinya saudara, Allah tidak mau umatnya mengabaikan ibadah. Haleluya. Amin. Bahkan saudara, Allah memilih satu bangsa bagi dia. Bangsa Israel dipilih satu bangsa khusus bagi dirinya. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Dia. Hebat enggak saudara? Artinya saudara, Allah itu merindukan sebuah kelompok yang beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Itu sebabnya dia memilih bangsa Israel. Haleluya. Amin. Kalau kita melihat Alkitab dari awal sampai selesainya, boleh dikatakan Alkitab hanya berbicara tentang pentingnya ibadah. Haleluya. Amin. Malam hari ini saudara, kita mau melihat dari Alkitab pentingnya ibadah itu saudara. Mari kita buka saudara Alkitab kita 2 Tawarik pasal yang 29. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hizkia menjadi raja waktu itu, ternyata saudara Hizkia membuat terobosan baru. Apa terobosan baru yang dilakukan oleh Hizkia? Membawa bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah. Amin. Berarti saudara, dari raja-raja sebelumnya, bangsa Israel sudah meninggalkan ibadah. Kalau kita baca ayat sesudahnya saudara, ada yang mengatakan begini. Dari sejak zaman Samuel menjadi nabi, dari zaman itu sampai hari ini, bangsa Israel sudah tidak pernah lagi merayakan Paskah. Apa yang dilakukan bangsa Israel, saudara? Bangsa Israel sudah menyembah berhala. Mereka membuat patung. Mereka menyembah Baal. Ih, ngeri, saudara. Bahkan saudara tahu, rumah Tuhan, tadi ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban hukuman dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sudah tidak ada lagi ibadah. Padahal dari Mesir mereka dikeluarkan supaya bisa beribadah kepada Allah. Janji mereka, kami mau keluar dari Mesir supaya kami bisa beribadah kepada Allah. Tapi ketika mereka dilepaskan dari Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian, mereka menikmati semua janji Tuhan. Mereka menjadi berubah, menjadi lupa. Haleluya. Amin. Dan ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja, berganti raja. Kalau kita baca Alkitab, saudara, seringkali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel semakin rusak moralnya, semakin rusak, semakin hancur, semakin hilang ibadah. Gimana dengan kita, saudara? Ngeri. Masih adakah
kerinduan untuk beribadah di hati kita. Amin. Hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak ada kerinduan beribadah di hatinya. Jangan sampai padamkan itu, saudara. Tetapi Hizkia di zamannya, saudara, ayat yang 10. Sekarang kata Hizkia, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Bangsa Israel seringkali, saudara, setiap mereka melupakan ibadah, selalu mereka mengalami malapetaka yang besar, saudara. Tetapi Hizkia di zamannya ketika dia menjadi raja, dia kembali membangun ibadah. Amin. Amin. Bahkan saudara, di zamannya siapa itu ya? Sebelum zamannya Hizkia ini, ketika bangsa Israel terpecah di Yehuda dengan Israel, saudara, kalau di Yehuda masih mending, saudara. Kenapa? Karena bait Allah ada di Yehuda, dan raja yang ada di Yehuda itu, firman Tuhan berkata, di sana masih ada penyembahan seperti yang Daud pernah lakukan. Tetapi di Israel sudah menyembah berhala. Ternyata para imam-imam orang Lewi itu banyak gabungnya ke Israel, saudara. Ketika mereka di Israel, raja di Israel waktu itu dia bilang gini, kalian orang Lewi di sini tidak ada guna. Tidak ada guna di sini. Di sini tidak diperlukan imam. Kenapa? Karena saya, raja, saya yang mengatur ibadah di sini. Dan tidak butuh imam. Karena Allah kita sudah beda. Allah kita patung, dewa-dewa semuanya. Jadi, kalau bangsa Israel itu kan, orang Lewi itu dipilih Tuhan untuk melayani. Tapi kalian sudah tidak dibutuhkan di sini, saudara. Tetapi orang Lewi ini, firman Tuhan berkata, mereka punya hati yang haus dan lapar. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi di Israel mereka tidak temukan ada ibadah. Akhirnya mereka memutuskan lari ke Yehuda. Ketika mereka lari ke Yehuda, saudara, mereka di sana masih menemukan ada penyembahan seperti yang Daud miliki. Kemudian di sana masih dipakai melayani di bait Allah, dan mereka melayani di sana. Tapi di zamannya Hizkia, Israel semuanya sudah menghilangkan ibadah. Akhirnya menyembah kepada berhala. Ngeri, saudara. Ngeri, betul. Kalau baca Alkitab ini, mengikutinya ngeri, luar biasa. Saudara, coba kita lihat 2 Tawarin pasal 30. 2 Tawarin 30, saudara. Judulnya di situ, Hizkia merayakan Paskah, saudara. Jadi, yang pertama Hizkia mulai membangun ibadah. Kemudian mereka mulai merayakan Paskah. Coba kita lihat 2 Tawarin 30 ayat 5. Saya baca begini. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja, para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang-orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan Raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkukmu seperti nenek moyangmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Hizkia mengajak semua umat Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulun, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Udah dikunjungi ke gereja ya, diolok-olok, ditertawakan.
Ngeri lah kau ini, Pak. Masih Ayat 11. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye dan Zebulun merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Masih ada yang meresponi. Amin. Amin. Saudara yang ada di sini, saudaralah yang meresponi undangan untuk beribadah. Tetapi banyak yang menolak, menertawakan, mengolok-olok, mengabaikan bahwa ibadah itu tidak terlalu penting. Mungkin lebih penting main HP, main game. Mungkin lebih penting nonton TV. Mungkin lebih penting jalan-jalan, saudara. Mungkin lebih penting melakukan apa yang saya suka. Gak apa-apa itu kesukaanmu. Tapi kesukaan Tuhan adalah engkau beribadah kepada Tuhan. 2 Tawaret 31. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim, Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel Ke kotanya. di kota-kotanya ke biliknya masing-masing. Nah, kemudian Hizkia mengatur. Sumbangan untuk para imam. Bukan orang Lewi. Jadi Hizkia sudah mulai mengaktifkan ibadah dan persembahan-persembahan di dalam ibadah. Amin. Ayat yang ketiga, saudara. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan korban petang, korban bakaran sehari-hari, pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan pada hari raya yang semuanya tertulis dalam kitab Taurat, saudara. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem untuk apa? Memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat. Mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. 5. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari. Ada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala. Sesuatu dalam jumlah yang besar. Kemudian orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, kambing, domba, persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. semuanya itu diletakkan. Mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu dan bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang Ketujuh. ayat 8. Baca sama-sama 1-2 ya. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam, jadi ditanyakan imam dan orang Lewi tentang timbunan ini. Ayat 10 ini kita lihat baik-baik. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak. Amin, amin. Amin. Ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan mereka kembali membawa persembahan kepada Tuhan, mereka lihat bahwa Tuhan semakin memberkati mereka luar biasa. Jadi ternyata persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak pernah membuat kita jadi miskin. Amin. Amin. Tetapi itu justru membuat kita semakin berlimpah. Luar biasa. Ibadah itu tidak pernah sia-sia, saudara ya. 2 Tawaret 32. Mari kita maju terus, saudara ya. 32 ayat 1. Sesudah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan Merebutnya. mereka udah kembali beribadah, tetapi musuh masih toh juga datang, saudara. Saya sudah beribadah loh Pak, tapi kenapa kok masalah kok selalu datang? Di rumah kok masalah kok datang Pak, bukan di rumah juga. Di pekerjaan kok ada. Haleluya. Amin. Itu kenapa itu saudara? Naik level. Sebenarnya itu supaya engkau lebih beribadah. Amin. Amin. Kalau sekali engkau beribadah, datang 10 masalah. Kalau 2 kali engkau beribadah, datang 20 masalah. Berarti bagaimana supaya masalah lebih kecil? Berarti ibadahnya harus dibesar. Itu baru menang, saudara. Haleluya. Amin. Jangan kalau ada masalah justru tidak beribadah. Justru habis kita dikibulin sama masalah, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, kita baca ayat yang ke
20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Surga. siapa? Surga. Bukan kepada Tuhan di situ ditulis ya, tapi Surga. mereka berseru kepada sorga. Dan apa yang terjadi? Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia Malu-maluan kembali ke negerinya. kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri, sehingga ia memasuki rumah Allahnya. Iya. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagi orang yang setia beribadah. Amin. Bukan tidak ada masalah, saudara. Amin. Tetapi kalau tetap berdiri di pihak Tuhan, janji Tuhan, Ya, dan amin. kita pasti mengalami. Amin. Amin. Kita maju ke pasal 33. Raja siapa itu? Manasye. Manasye. Ayat 2. Ia melakukan Apa yang Apa yang jahat? jahat? ini yang bikin yang gak enak, saudara. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kok tiba-tiba jadi jahat? Tadi kan Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini ganti raja jadi jahat. Ini memang pemimpin ini mempengaruhi ya, saudara ya. Dan coba baca ayat yang ketiga. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia. Udah dirobohkan sama Hizkia, tapi Didirikan lagi. dibangun lagi penyembahan kepada berhala. Gimana sih? Mantai. Padahal dia ayahnya ya. Nggak dididik sama ayahnya, Pak. Padahal bapaknya pendeta kan. Aduh. Makanya kita perlu mendidik anak-anak kita ya. Amin. Amin. Tidak otomatis anak itu langsung jadi, saudara, tanpa dididik. Perlu dididik. Dididik aja belum tentu jadi, ya kan? Apalagi nggak dididik. Haleluya. Amin. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal. Dia belajar dari mana orang ini? Heran. Membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Loh, sia-sia tadi Hizkia membangun kembali, tapi orang ini menghancurkannya. Anak nilabu. Ayat 9 lagi lebih menarik. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan Yang jahat daripada bangsa-bangsa. lebih jahat lagi dari bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan. Dari bangsa. Anak mbak. Ayat berapa itu tadi? Sudah saya tadi menemukan saudara. Dia mempersembahkan anaknya. Ayat berapa itu? Mudah-mudahan nanti itu nggak terlewatkan, saudara. Coba lihat itu ya. Nomor 6. Ayat 6 ya. Bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Jahatnya bangsa Israel. Bukan cuma meninggalkan ibadah, tapi anaknya dipersembahkan kepada dewa, dibakar dalam api. Gimana ini? Kita saja membaca ini, mendengar ini, hatinya, saudara. Apalagi hati Tuhan, gimana rasanya, saudara? Layak nggak orang seperti ini dijungkir balikan? Sangat layak. Bukan cuma diberikan. Layak, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita baca ayat-ayat, kita lihat pasal yang terakhir, pasal 36. Siapa raja di situ? Yoahas. Yoahas. Dia melakukan yang benar apa yang jahat. Ayat 5. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan Apa yang jahat? jahat di mata Tuhan. Kembali jahat, saudara. Ayat 9. Yoyakin dengan Yoyakim beda lagi, saudara ya. Mirip tapi beda. Ayat 9. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Zaman Zedekia. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, dan datang membawa pesan Tuhan, yang datang membawa pesan. Jadi Yeremia menyampaikan nubuatan, tapi Raja Zedekia ini dia mengabaikan nubuatan-nubuatan, saudara. Ayat 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya. Siapa yang menegarkan tengkuknya? Raja Zedekia. Dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik, kepada Tuhan. nggak mau lagi berbalik kepada Tuhan.
Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Luar biasa. Tuhan berulang-ulang Mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Tuhan itu sayang, saudara. Ngeri. Berulang-ulang diajak ayo, dikunjungi ayo, gitu ya, saudara ya. Tetapi tidak juga diabaikan. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tidak mungkin lagi pemulihan. Artinya apa, saudara? Tuhan sepertinya sudah berhentilah sampai di sini. Tidak ada lagi pengampunan bagimu. Saya sudah kasih waktu dari dulu, tapi kamu tidak pernah mau menyerahkan diri. Hari ini selesai waktunya. Sekarang bagianku menghancurkan kamu sekalian. Ngeri. Amin. Jangan sampai ini terjadi bagi kita, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan? Baca ayat 17. Tuhan menggerakkan orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam, dihancurkan semuanya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah. Siapa yang dibakar? Rumah Allah. Siapa yang membakar rumah Allah? Orang apa ini? Orang Salomo, bait Allah yang berapa puluh tahun membangunnya, habis. Segala puri dalam kota itu mana? 19. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan Tembok Yerusalem dan membakar segala puri. Yang dirobohkan apa? Tembok Yerusalem. Saudara bisa bayangkan tembok Yerusalem? Tembok Yerusalem itu tembok kota, saudara. Itu siapa dulu yang membangun? Salomo. Yang membangun itu tembok itu Salomo, saudara. Menjadi kota Daud. Saudara, di zaman ini hancur semua kebanggaan itu, sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Hancur. Sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya kemana? Ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Habis semuanya, tak tersisa kebanggaan Yerusalem, kebanggaan Israel. Habis rata dengan tanah. Gara-gara apa, saudara? Mereka mengabaikan ibadah. Tadi ketika bangsa Babel datang, mereka dibunuh di rumah Tuhan. Anak gadis, anak muda yang tua ubanan nggak peduli, potong lehernya. Datang langsung dibunuh di rumah Tuhan. Anak kecil dia lihat langsung dipotong semuanya, habis. Mau apa, saudara? Itu gara-gara mereka mengabaikan ibadah. Mungkin hari ini kita mengabaikan ibadah tidak terlalu kelihatan dampaknya, tapi itu ada dampaknya loh, saudara. Jangan biarkan dirimu tidak beribadah, karena Allah menciptakan saudara dan saya untuk beribadah. Jangan tidak beribadah. Jangan tidak beribadah. Tidak selalu ada waktu untuk beribadah. Amin. Firman Tuhan berkata akan ada nanti suatu waktu di mana semua orang tidak lagi bisa beribadah. Firman Tuhan berkata, orang haus di mana-mana, pergi ke timur, pergi ke barat mencari Tuhan, tapi sudah tidak ada lagi waktu dan kesempatan. Kenapa? Karena zaman kasih karunia sudah selesai. Kalau zaman kasih karunia sudah selesai, orang mau teriak panggil Tuhan, Tuhan sudah bilang, sudah selesai. Zaman anugerah selesai, bro. Dulu saya kasih kesempatan, tapi tidak ada yang mau datang mencari aku. Kamu justru melakukan kau suka-suka. Sekarang sudah tutup pintu anugerah. Sekarang masuk dalam pintu penghakiman. Ngeri, saudara. Yang terakhir. Apa? yang terakhir. Kita masuk di kitab Esra.
Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. tadi berapa lama di Babel? 70 tahun dong. Jadi antara 2 Tawarik 36 kemudian langsung ke Esra pasal 1, berarti itu butuh waktu 70 tahun. lama gitu ya. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk Menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk Mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda padahal Kores itu kan bukan orang Yahudi. dan Persia. Iya, orang Babel. Tapi Yeremia menubuatkan nanti dia akan dipakai Tuhan membangunnya. Haleluya. Tuhan itu hebat loh saudara. Akhirnya saudara, bangsa Israel yang ada di Babel itu disuruhlah pulang ke Yerusalem. Esra pasal yang kedua, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Jadi mereka sudah mulai dikembalikan bertahap saudara. Dikembalikan, dan ketika mereka pulang ke sana saudara, mereka, firman Tuhan berkata, mereka ingin beribadah kepada Allah kembali. Sebab ketika mereka di Babel selama 70 tahun mereka tidak bisa beribadah seperti di Yerusalem. Dulu mereka menikmati hadirat Tuhan, tapi ketika di Babel selama 70 tahun jiwa mereka kosong, hati mereka haus. Mereka tidak bisa mencari Tuhan di sana. Tetapi puji Tuhan, Raja Kores dipakai Tuhan untuk membawa mereka kembali pulang, mau dibangun kembali di sana. Ketika mereka pulang, mereka sepakat, ayo kita urunan, kita bangun kembali bait Allah, kita bangun kembali tembok Yerusalem, saudara. Dan kalau Esra pasal yang ketiga, kalau saudara baca judulnya apa di situ? Pembangunan mesbah. Membangun mesbah. Artinya mereka, ayo kita bangun mesbah kembali. Ayo kita bangun ibadah kembali. Bukankah kita sudah kapok? Kita sudah dihancurkan, dijungkir balikan. Kalau kita sudah kembali ke sini, mari kita bikin kehidupan yang baru. Mari kita bikin komitmen yang baru. Dan saya yakin mereka kembali bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita belajar dari bangsa Israel. Beribadah itu bukan sekedar kita cari berkat. Beribadah itu bukan sekedar kita rutinitas. Tapi memang Tuhan menciptakan kita untuk beribadah. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Orang hari-hari ini boleh-boleh saja melupakan ibadah. Boleh-boleh saja melupakan, mengabaikan ibadah. Tapi dengan Tuhan menciptakan kita untuk beribadah kepada Dia, semua akan dituntut Tuhan dari kita. Tidak mungkin kita bisa lolos, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk ibadah kepada Tuhan. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi kita semuanya. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, pasti engkau diberkati. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, pasti engkau dibela, ditolong Tuhan. Hidupmu pasti terus naik. Hidupmu pasti alami perubahan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari buka hati kita datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah, kita sembah. Oh, glory.
Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, supaya tidak ada satupun di antara kami yang meninggalkan ibadah, yang mengabaikan ibadah. Selama kami hidup, selama itu kami beribadah kepada-Nya. Oh, urapi kami, urapi kami, kuatkan teguhkan kami, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami. Oh, di dalam nama Yesus, kami belajar dari kegagalan bangsa Israel, supaya kami tidak gagal hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Apapun masalah yang boleh terjadi, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tidak membuat kami meninggalkan ibadah, melainkan kami terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, oh, di dalam nama Yesus, jadikan kami semuanya setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, Haleluya, puji Tuhan, kamu besar. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, Amin. kasih dari Yesus Kristus, Amin. dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus Amin. menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima dengan iman sambil berkata,